guys, jadi hari ini aku di sini mau ngejelasin tentang kira-kira apa ya itu global warming, terus penyebab dari global warming sendiri itu apa, juga dampak yang dihasilkan dari global warming dan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari global warming itu sendiri. Jadi sini deh aku jelasin. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu global warming? Apakah global warming itu kayak bumi yang lagi dibakar atau bumi yang lagi direbus? Salah ya guys. Jadi global warming atau yang biasa disebut pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi baik di daratan, di lautan maupun di atmosfer secara bertahap. Nah, ini terjadi karena adanya efek rumah kaca di mana gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air itu memerangkap panas matahari di atmosfer yang seharusnya panas matahari tersebut dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, jadi penyebabnya apa nih? Kira-kira dari mana gas-gas tersebut tuh dihasilkan? Nah, yang pertama itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini itu tuh dari aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara, gas alam itu untuk pembangkit listrik, terus transportasi yang biasanya kita pakai sehari-hari. Ternyata itu menghasilkan banyak gas karbon dioksida. Yang kedua, ada penggundulan hutan. Ternyata pohon-pohon itu dapat menyerap CO2 dari atmosfer. Jadi, kalau pohon-pohon itu ditebang, kapasitas alam dalam menyerap karbon itu berkurang, sehingga karbon yang tadinya naik ke atmosfer hanya 20%, sekarang jadi 50%. Kemudian yang ketiga dihasilkan dari limbah dan sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA menghasilkan gas metana dari proses pembusukan sampah organik tanpa oksigen. Kemudian dampak apa saja yang dihasilkan dari pemanasan global? Yang pertama ada cuaca yang ekstrim. Pemanasan global memicu terjadinya badai yang kuat, banjir yang besar, kemudian kemarau yang panjang, dan kebakaran hutan yang sering terjadi belakangan ini. Yang kedua, adanya pencairan es di kutub dan di klaster. Suhu yang lebih hangat menyebabkan es di kutub utara, di kutub selatan, dan di pegunungan mencair. Hal ini menyebabnya hilangnya habitat dari beruang kutub dan mempercepatnya kenaikan air laut. Yang ketiga, ada gangguan ekosistem dan kepunahan spesies. Banyaknya spesies yang tidak dapat bertahan dengan perubahan suhu dan habitat yang cepat menyebabkan penurunan spesies tersebut atau kepunahan. Yang keempat, ada ancaman kesehatan bagi manusia. Penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah semakin meningkat, serta resiko penyakit dari panas seperti heat stroke dan dehidrasi juga semakin meningkat dan semakin banyak. Nah, jadi solusinya adalah yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita bisa menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi CO2 dari kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, mengurangi sampah dan mendaur ulang. Dengan mengurangi sampah dan kita daur ulang, kita dapat mengurangi emisi metana dari TPA. Yang ketiga, ada menanam pohon dan menjaga hutan. Pohon dapat membantu kita dalam menyerap karbon dioksida dan mengurangi karbon dioksida yang naik ke atmosfer. Jadi, menanam pohon adalah cara alami dan efektif dalam melawan pemanasan global. Yang keempat, ada mengurangi mengonsumsi daging merah. Peternakan sapi menghasilkan banyak gas metana, sehingga mengurangi mengonsumsi daging sapi dapat mengurangi efek rumah kaca. Yang terakhir ada mengurangi energi listrik. Matikan elektronik, lampu, TV, dan AC jika tidak digunakan. Mengurangi energi listrik dapat membantu kita untuk mengurangi gas karbon dioksida yang naik ke atmosfer. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, see you when I see you.